Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nama saya Icuk Sukrudin, usia 53 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darto, lahir di Banyumas 19 Juni tahun 1969. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Abdul Qadir, usia 43 tahun. Pertanyaan pertama, apa visi misi Bapak jika terpilih menjadi Ketua RW 13? Visinya tiada lain adalah RW 13 yang aman, nyaman, sehat, ya. Selain sehat, juga religi. Untuk misinya, untuk keamanan, tentunya kita di samping memperkuat tim security yang ada, juga meningkatkan kesadaran masyarakat peduli terhadap keamanan. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan berarti satu, perlunya kesadaran bersama masyarakat ya, dalam memelihara lingkungan, baik kebersihan maupun keamanan itu sendiri. Termasuk jangan ada lagi orang yang susah bayar iuran bulanan, kira-kira begitu ya. Untuk kesehatan barangkali ya harus selalu menjaga protokol kesehatan tentang COVID terutama. Dan religi artinya sebagaimana kita sudah ada dalam pendidikan agama, itu masyarakat harus lebih bisa meningkatkan keimanan ketakwaannya supaya kenyamanan itu bermasyarakat juga bisa diharapkan dari bidang religi. Jangan lagi ada hal-hal yang tidak berkenan di antara satu sama lain masyarakat. Visi misi saya bila mana terpilih jadi Ketua RW 13 adalah ya ingin warga masyarakat RW 13 menjadi warga masyarakat yang sejahtera, damai, aman, tentram. Visi misi saya seandainya diamanahkan menjadi Ketua RW 13, yaitu RW 13 beraksi. Yang pertama, bersama-sama, kita bekerja sama melaksanakan dan mewujudkan cita-cita warga RW 13. Yang kedua, religius, yaitu kita ajak semua warga RW 13 untuk bersama-sama mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang ketiga, aman. RW 13 kita buat menjadi sebuah RW yang aman, nyaman, dengan pelayanan dari para pengurus dan juga kerjasama dengan para warganya. Selanjutnya, kreatif, yaitu kita bersama-sama membuat program-program yang inovatif, kreatif, sehingga bisa memberdayakan semua potensi yang ada di warga RW 13. Yang berikutnya adalah sehat. Kita berusaha dan mewujudkan RW 13 yang sehat dengan cara melaksanakan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Dengan begini kita semuanya sehat semuanya dan bisa beraktivitas normal selalu. Dan yang terakhir adalah indah. Kita ciptakan RW 13 lingkungan yang indah, lingkungan yang bersih, sehingga kita bisa nyaman tinggal dan bermasyarakat di RW 13. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana upaya Bapak menangani masalah banjir, kebersihan lingkungan, dan keamanan yang ada di RW 13? Kalau di RW 13 masalah banjir tidak bisa ditangani. Yang ada adalah bagaimana menghadapi banjir itu sendiri, kompak, dan banjir itu jadikan suatu ladang hiburan. Begitu. Jadi tidak bisa ditangani kecuali karena apa? Fasilitas yang ada paling kita perbaiki.
Mengenai masalah banjir, tentunya ini masalah yang perlu ditangani dengan serius, baik secara internal maupun dari dinas terkait. Yang pertama, secara internal kita harus bisa menjaga lingkungan, tentunya bersama-sama kita bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti secara rutin, secara periode, setiap bulan atau 2 bulan sekali. Itu wajib bagi semua warga tentunya untuk membersihkan drainase barangkali ada yang tersumbat. Kemudian kesadaran masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan membuang sampah. Kemudian membersihkan rumput-rumput di depan rumah maupun belakang rumah, yang tentunya itu sudah jadi tugas dan kewajiban bagi setiap warga. Kemudian secara lebih luasnya, secara makronya barangkali ini harus melibatkan dinas terkait, pemerintahan terutama dinas PU maupun kelurahan, kecamatan, wali kota maupun provinsi. Nah, ini harus secara serius. Tentunya kita sebagai masyarakat paling bawah harus mampu mendorong agar penanganan banjir ini ditangani dengan serius. Nah, banyak sekali PR-nya seperti drainase utama di jalan utama yang kita ketahui bersama bahwa setiap hujan itu terjadi genangan di area pasar. Nah, itu harus ada solusi. Kemudian di deretan RT 2 sampai 4 itu dari Pak Sodikin sampai belakang itu juga harus ada penanganan khusus, ditambah mesin pompanya, pintu airnya juga harus dibuka. Nah, itu adalah bagian dari solusi. Kemudian normalisasi danau, normalisasi kali yang seperti kita ketahui bahwa permukaan Samudra Belit dengan air laut itu adalah 9 meter dengan jarak 23 sampai 25 kilo. Tentunya bisa dibilang itu hampir rata, hampir sama tingginya. Jadi hampir setiap banjir itu surutnya itu sangat lama. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa normalisasi kali dari penyumbatan maupun kedangkalan itu harus diperhatikan secara khusus dari dinas terkait. Mungkin itu. Yang pertama, untuk menangani banjir, kita sudah membuat Satgas Banjir atau Satgas untuk menanggulangi ataupun merespon kejadian-kejadian terkait banjir, mulai dari pintu air, kemudian selokan-selokan dan sebagainya. Dan kita mendorong juga kepada pemerintah, dalam hal ini kelurahan dan juga di kecamatan, kita akan konsolidasi dengan Pak Lurah dan Pak Camat sehingga penanganan yang menyeluruh bisa kita laksanakan. Karena penanganan banjir ini tidak hanya di lingkungan RW 13 saja, namun ini merupakan lintas wilayah, yaitu kota, kabupaten, dan juga provinsi. Untuk itu kita mendorong pemerintah melalui anggota dewan ataupun wakil-wakil kita yang ada di pemerintahan untuk bisa bekerja sama. Seandainya persoalan itu menyangkut antar wilayah, maka kita mendorong dewan atau anggota dewan kita di tingkat provinsi untuk bisa membantu menjadi salah satu atau mediasi sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan banjir. Dan pada hari ini juga saya bertemu dengan Pak Camat dan disampaikan bahwa akan direalisasikan di tahun 2021 ini untuk daerah-daerah yang rawan banjir dan berpotensi banjir akan diberikan 2 perahu karet. Ini adalah janji dari Pak Camat yang sudah di-ACC oleh Pak Wali Kota. Untuk masalah keamanan dan ketertiban di RW 13, kita akan meningkatkan fungsi daripada security atau keamanan kita dan juga menutup semua akses-akses pintu atau akses masuk di lingkungan RW 13. Kita perbaiki semua pagar dan juga potensi-potensi yang bisa
dari pihak luar atau pihak yang mempunyai niat yang tidak baik itu masuk atau akses ke RW 13. Selanjutnya juga kita akan meningkatkan kerjasama antara security atau petugas keamanan kita dengan warga sehingga tercipta keamanan yang sinergi atau kerjasama yang baik antara keamanan dan juga warga. Jadi bentuknya adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk penanganan sampah kita akan melaksanakan program bank sampah, yaitu menampung atau memilah-milah sampah warga kita yang bisa didaur ulang dan juga yang organik atau anorganik. Dan ini kita akan melibatkan remaja atau karang taruna dengan warga dengan sistem atau teknis tertentu sehingga warga yang mengumpulkan sampah itu akan mendapatkan keuntungan atau penghasilan dan karang taruna atau remaja yang mengelola juga ada keuntungan. Ini adalah satu pengelolaan yang saling menguntungkan. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu bagaimana upaya Bapak untuk menangani ketahanan pangan di masa pandemi? Ketahanan pangan karena semua intinya sekarang pada krisis, jadi samping bantuan dari pemerintah pusat, daerah dan provinsi dan kota, juga swadaya masyarakat yang ada, tentunya tetap digalakkan. Inti yang masih punya pendapatan, yang punya gaji itu diminta sangat tinggi kesadarannya untuk bersama-sama juga bahu-membahu menyumbangkan ya. Sebagaimana sekarang sudah ada lumbung yang sudah ada berjalan, sudah bagus, nah, itu tinggal diperkuat, kira-kira demikian. Dan juga ada program pokdakan di kita. Nah sekarang sudah ada penanaman lele, benih-benih dan lain-lain, maka masyarakat dilibatkan untuk pengembangbiakan lele dan juga pembesaran lele. Mudah-mudahan dengan demikian ekonomi atau perekonomian di masa pandemi ini bisa sedikit teratasi, paling tidak ya 40%. Untuk menangani ketahanan pangan di masa pandemi, tentunya saya sendiri sangat bersyukur bahwa dengan adanya kelompok budidaya ikan itu adalah bagian dari penanganan ketahanan pangan. Namun selama ini belum kelihatan hasilnya karena memang beberapa kali mencoba budidaya lele itu bisa disimpulkan belum mengalami keuntungan, jadi masih rugi. Sudah dicoba dengan pergantian nila, belum mendapatkan hasil, juga keburu banjir, akhirnya ya belum ada kelihatan hasil. Nah untuk kedepannya barangkali ada terobosan bagi peternak ikan, harus dibudidayakannya budidaya maggot. Dan ada nilai positifnya di situ. Untuk budidaya maggot itu diperlukan adalah dari sampah-sampah pasar. Tentunya ini sangat membantu dari program pemerintah juga dalam penanggulangan melimpahnya sampah yang ada di Kota Tangerang. Barangkali itu terobosan yang harus ditempuh, yaitu budidaya maggot. Untuk menangani ketahanan pangan di masa pandemi, kita sudah membentuk KWT atau kelompok wanita tani, dan juga kita mendorong warga kita untuk setiap rumah mempunyai atau melakukan cocok tanam, yaitu tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang produktif yang bisa dikonsumsi langsung oleh warga kita. Ya demikian tadi yang saya sampaikan, visi misi Dan juga program-program yang akan dilaksanakan. siapapun yang terpilih jadi ketua RW wajib disupport. Siapapun tidak akan bisa bekerja dengan sendiri, harus bekerja sama, dibantu dengan RT maupun warganya. Terima kasih. tim Karang Taruna yang telah melakukan semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.